Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Raihan Putra Ayudya, NIM J0023149, Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UNS. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai anatomi, sistem genitouropoetika, dan juga reproduksi pada manusia. Dimulai dari organa genitalia maskulina, mekanisme ejakulasi dan ereksi. Yang pertama adalah, jadi pada urutannya ada aktivitas seksual itu dapat dimulai pada saat eksitasi, yaitu ada rangsangan dari luar maupun dalam. Eksitasi ini akan memicu terjadinya ereksi, di mana ereksi ini bahkan melewati fase plato, di mana fase plato ini adalah fase di mana kenikmatan tertinggi tercapai dan akan dilanjutkan dengan fase orgasme atau ejakulasi. Fase orgasme ini setelah itu akan terjadi fase resolusi, di mana ukuran penis dari membesar karena ada darah yang masuk ke dalam penis, tepatnya pada cavernae, akan keluar melalui vena dorsalis. Baik, kita mulai pada aktivitas seksual. Ini tadi ada eksitasi. Eksitasi bakal menimbulkan ketegangan otot, meningginya tekanan darah, kemudian pernafasannya meningkat dan juga peningkatan kecepatan jantung. Kemudian dilewati oleh fase plato, di mana saat terjadi ereksi bakal terjadi fase setelah itu bakal jadi fase plato. Kemudian ada fase orgasme yang akan di ejakulasi spermanya. Kemudian ada fase resolusi, yaitu kembali ke asalnya. Penis itu dipersyarafi oleh somatik maupun non somatik, di mana nervusnya itu ada nervus cavernosa dan juga nervus corpus spongiosum dan juga corpora cavernosa. Point and shoot itu adalah mekanisme di mana dalam reproduksi wanita maskulina, dia itu ada fase ereksi terlebih dahulu, kemudian shoot yaitu ejakulasi. Kemudian ini adalah proses ereksi dipengaruhi oleh saraf parasimpatis yang dimulai dari rangsangan. Ada rangsangan itu bakal diproses pada perioptik medial dan juga nucleus paraventricularis, tepatnya pada hipotalamus dan hipokampus. Kemudian bakal dibawa melalui impuls parasimpatis lewat melalui segmen sakralis 2 sampai sakralis 4 menuju efektor, di mana pada efektor, nervus efektor, dia itu bakal melepaskan oksida nitrat yang bakal mengaktifkan enzim guanidinosidikase dan mengaktifkan guanosin monofosfat siklik. Kemudian guanosin monofosfat siklik akan melebarkan arteri penis dan jaringan trabekula otot polos, dan aliran darah ke penis bertambah. Sinusoid cavernosa kemudian akan melempar karena diisi oleh darah pada cavernae-nya dan membuat jaringan erektil, yaitu tadi bakal mengembung sehingga penisnya bisa keras. Lanjut, mekanisme ejakulasi. Ejakulasi itu terbagi menjadi dua fase, yaitu emisi dan ejakulasi, di mana emisi itu dia keluarnya substansi ejakulasi dari testis menuju ke arah uretra. Kemudian setelah masuk ke uretra, dia itu bakal dikeluarkan itu point and shoot, yang shoot itu dia bakal dinamakan ejakulasi. Kemudian ada saraf simpatis pada emisi. Pada emisi sendiri dia itu terdapat saraf-sarafnya, yaitu ada pusat refleks medula spinalis melepas impuls simpatis. Kemudian bakal disalurkan melalui segmen thoracalis 12 sampai lumbale 2 ke organ genitalia lewat plexus hipogastrik dan plexus simpatis pelvis, memicu kontraksi fascia badan dan kontraksi otot glandula prostat dan glandula seminalis. Sperma keluar ke uretra interna dan cairan prostat dan seminalis keluar ke uretra. Sperma, cairan prostat dan seminalis dan bulbo uretra bercampur membentuk semen di uretra interna. Selanjutnya
saraf simpatis pada ejakulasi, yaitu dimulai dari uretra interna mengeluarkan sinyal sensoris, kemudian dilanjutkan ke nervus pudendus, segmen lumbalis 1 sampai 3, kemudian ada merangsang kontraksi mis organa genitalia interna dan kontraksi otot istiocavernosus dan bulbocavernosus, peningkatan tekanan ritmik dan ejakulasi semen ke uretra keluar. Baik, selanjutnya mari kita membahas mengenai bagian topik kedua, yaitu apa sih kelenjar-kelenjar yang ada pada saat ereksi dan ejakulasi, fungsinya itu apa saja. Yang pertama itu kita bagi menjadi 3 kelenjar utama, yaitu glandula vesiculosa atau vesicula seminalis, glandula prostata, prostatica, dan glandula bulbouretralis. Yang pertama adalah vesicula seminalis. Dia itu ada 2 buah lobus, tepatnya pada posterior dari vesika urinaria dan margo ke lateral sedikit. Kemudian ada ductus deferens di sisi medialnya vesika seminalis. Fungsinya menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen. Sekret mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma dan prostaglandin untuk motilitas sperma. Ini vesika seminalis dapat berkontraksi selama ejakulasi, mendorong isinya ke ductus ejaculatorius dan sperma keluar ke uretra. Kemudian mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Kemudian glandula prostata. Glandula prostat itu dia lokasinya ini ada di bawah vesika urinaria. Dia itu struktur umumnya terletak antara kolom vesikae dan diafragma orogenitale, difiksasi oleh ligamen bulbo prostaticum dan mengarah pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Ada 5 lobus, anterior, medius, posterior, lateral, dextra, et sinistra. Ada 4 zona, transisional, periuretral, sentral, dan periferal, di mana kelenjar yang menghasilkannya itu ada di periferal yang utama. Kemudian di transisional dia itu ini letaknya pada di. Kemudian ada fungsinya itu menghasilkan cairan seperti susu. Ada di dalamnya ada asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Sekretnya itu bersifat alkalis sehingga dapat menyatakan keasaman dari vagina. Glandula bulbouretralis. Glandula bulbouretralis sendiri dia itu terletak di dalam diafragma orogenital di bawah musculus sphincter uretra externum. Salurannya akan bermuara di uretra pars spongiosa dan homolognya dengan glandula vesicularis major pada wanita. Fungsinya menghasilkan sekret pada fase sekresi, cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan. Mekanisme fertilisasi. Jadi setelah sperma dikeluarkan akan memasuki fase ejakulasi. Kemudian spermanya bakal masuk ke dalam tuba uterina melalui cervix, uterus, dan tuba uterina, di mana di pars ampula dari tuba uterina biasanya dapat ditemukan ovum. Jadi mekanisme fertilisasinya bagaimana? Ya tadi. Kemudian ovum tersebut akan berjalan keluar sekitar hampir seminggu atau seminggu lebih, bakal ke uterus, dimana di uterus dia akan terjadi implantasi, dan implantasi tersebut berjalannya juga diikuti oleh hormon-hormon yang berkembang di antaranya. Perubahan hormon. Nah, ini masuknya sperma ke dalam ovum bagaimana? Yang pertama, kalau pada ini ovum, di luarnya ada zona pellucida. Zona pellucida sendiri dia itu ada bagian berwarna, ada sel corona radiata yang pada fase perkembangan di graf itu ada sel folikel itu. Dia itu sperma itu dia terdiri dari ada yang namanya akrosom, di mana akrosom dia itu mengandung enzim yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam menembus zona pellucida. Kemudian setelah masuk ke zona pellucida, dia itu bakal menembus membran plasma ovarium, di mana di membran plasma ovarium dia itu bakal melepaskan nukleosperma dan bakal ada genetik yang dimasukkan ke dalam
ovum. Kemudian ada transport zigot dan nidasi. Zigot itu dia bergerak disertai pembelahan atau blastokista, dinamakan blastokista. Bisa bergerak karena epitelnya bersilia, arus cairan lemah dan kontraksi lemah dari tuba uterina. Durasi saat fertilisasi ini tadi hampir seminggu atau bisa seminggu. Sel tromboblasnya itu dia ada di blastokista. Kemudian bakal membentuk enzim proteolitik sehingga bisa nidasi atau implantasi ke dalam endometrium. Kemudian sumbernya ada di koitan. Perjalanan urin. Setelah membahas mengenai organa genitalia maskulina dan juga feminina, mari kita membahas mengenai perjalanan urin. Urin itu pertama dia itu bakal darah itu bakal disaring ke corpusculum malpighi. Dimana corpusculum malpighi dia itu terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Di glomerulus darah itu bakal melepaskan plasma ke dalam kapsula Bowman. Di plasma tersebut ada maksud saya asam amino, bukan protein tidak bisa masuk pada kondisi normal ya. Ada asam amino, ada glukosa, ada air yang nanti bakal diserap lagi pada tahap selanjutnya. Kemudian setelah diserap, dia itu bakal masuk ke ductus collicans atau ductus collectivus, dimana di ductus collicans ini dia itu bakal keluar melalui apex dari medula dan dia bakal dikumpulkan oleh calyx. Calyx itu ada calyx minor dan juga calyx major, dimana calyx minor itu bakal bergabung ke calyx major. Selanjutnya calyx major itu bakal keluar membentuk ureter. Di ureter sendiri dia itu bakal bergabung di vesika urinaria. Maksud saya berkumpul di vesika urinaria, dimana urin itu akan dikumpulkan. Setelah urin terkumpul di uretra, dia itu bakal dikeluarkan melalui rangsangan dari saraf mengalir ke uretra dan pada akhirnya menuju ke ostium uretra externum. Ini mekanisme dari pemenuhan vesika urinaria. Vesika urinaria semakin terisi, ada reseptor sensorik terekam di dinding vesika urinaria. Sinyal sensorik dari reseptor tegang vesika urinaria dikirim ke segmen sacralis medulla spinalis lalu dikembalikan secara refleks ke kandung kemih melalui saraf parasimpatis vesika urinaria. Terus terisi, refleks mixi semakin kuat menyebabkan kontraksi otot detrusor dan kontraksi otot detrusor meningkatkan tekanan vesika urinaria. Adapun saat refleks mixi cukup kuat, memicu refleks lain bekerja dan melewati nervus pudendus ke sphincter eksternal untuk menghambatnya. Jika inhibisi lebih kuat daripada sinyal constrictor volume dari sphincter eksternal, maka terjadilah pengeluaran urin. Mekanisme proses berkemih itu atau mixi, dia itu ada dua bagian utama, yaitu vesika urinaria berkembang terisi secara progresif. Kemudian batas waktu tertentu, misalnya 75% dari batas penuhnya vesika urinaria, dia itu bakal merangsang saraf sehingga sarafnya itu bakal mengosongkan vesika urinaria. Nah, pengosongan vesika urinaria itu menggunakan musculus detrusor. Baik, untuk pembahasan kali ini sudah selesai. Apabila ada kesalahan atau kritik dan saran, boleh disampaikan dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada yang kurang maupun kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya nih.